Coba kalian lihat ini. Ada dua negara. Sama-sama ngasih makan gratis ke anak sekolah. Sama-sama pakai uang negara. Sama-sama bilang, demi masa depan generasi. Tapi hasilnya, yang satu nyaris tidak bisa dikorupsi. Yang satu baru jalan aja sudah berisik, ribut. Bedanya bukan cuma di niat. Bukan di slogan. Bukan di baliho. Bedanya, ada di apa yang terjadi kalau pejabat sampai gagal. Kalian mungkin sering dengar, anak sekolah di Cina belajarnya sampai sore, bahkan malam. Dan itu benar. Banyak sekolah, terutama di daerah, full day school. Artinya satu hal, anak tidak mungkin disuruh bertahan seharian tanpa makan yang layak. Maka Cina tidak ngandelin, ya udah bawa bekal dari rumah, atau nanti jajan sendiri. Negara turun tangan langsung. Sejak tahun 2011, Cina jalanin program nasional, Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students. Targetnya jelas, anak SD sampai SMP di daerah pedesaan dan ekonomi lemah. Yang dikasih bukan asal kenyang di perut, tapi menu bergizi seimbang, variasi bahan makanan, protein, sayur, karbohidrat, bahkan jumlah dan jenis bahan makanan per minggu diatur. Dan ini penting, uangnya langsung dari negara, anak tidak bayar. Sampai sini mungkin lu mikir, Indonesia juga kan punya MBG? Tunggu dulu. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin sistem ini susah banget dikorupsi. Di titik ini, sistem makan siang Cina mulai kelihatan beda, bukan di menunya, tapi di siapa yang taruhan kalau sampai gagal. Di Cina, menu makan difoto, dapur sekolah diawasi, laporan dikirim ke sistem pusat, bukan cuma sekolah yang diawasi. Kalau di Cina, masalah makan siang sekolah, bukan urusan dapur, ini urusan jabatan. Kalau kualitas makan jatuh, yang jatuh bukan cuma sendok. Kalau ditemukan, kualitas makanan jauh di bawah standar, dana makan diselewengkan. Atau anak cuma dikasih roti tipis dan susu kotak. Yang kena bukan cuma kepala sekolah, tapi pejabat terkait yang bertanggung jawab. Dan sanksinya? Bukan teguran. Bukan klarifikasi. Bukan, kami akan evaluasi. Apakah langsung dipenjara? Tidak. Apakah dihukum mati? Tidak. Tapi dipecat? Ya. Langsung. Karir selesai. Sekarang pertanyaan paling sering muncul, emang di Cina sampai dihukum mati kalau gagal MBG? Jawaban jujurnya, tidak. Gagal memenuhi standar menu bukan langsung penjara atau hukuman mati. Tapi, kalau ada korupsi dana, kalau uang negara dimakan, kalau laporan dipalsukan, itu bisa masuk kasus pidana, hukuman berat. Dan dalam konteks Cina, korupsi besar bisa berujung hukuman ekstrim. Intinya bukan di mati atau tidak. Intinya, risiko jabatan di Cina itu nyata. Dan di Cina, dipecat itu bukan sekadar kehilangan jabatan. Itu tamat. Karir politik selesai. Nama masuk catatan. Sekali salah, hidup karir lu habis. Sekarang pertanyaannya bukan lagi soal Cina, tapi di negara kita. Apa yang sebenarnya dipertaruhkan pejabat kalau program makan anak sampai gagal? Indonesia sekarang punya program MBG. Visinya besar, cakupannya luas, niatnya bagus. Tapi, skala nasional langsung, logistik ribet, pengawasan belum matang, dan konsekuensi pejabat masih abu-abu. Tidak jelas. Di Indonesia, kegagalan sering berakhir dengan klarifikasi, rapat, pembenahan, evaluasi lanjutan. Bukan berarti salah, tapi sistem tekanannya beda kelas, beda level. Di Cina, salah, sama dengan jatuh. Di Indonesia, salah, cuma diproses. Jadi kenapa MBG versi Cina relatif aman?
Bukan karena orangnya malaikat. Bukan karena budayanya sempurna. Tapi karena pengawasan terpusat, laporan digital, sanksi personal, karir pejabat jadi taruhan. Korupsi bukan cuma soal moral. Korupsi itu soal kalkulasi risiko. Dan di Cina, risikonya lebih mahal dari hasilnya. Sekarang coba kalian jawab sendiri. Kalau MBG Indonesia pakai sistem Cina, dengan pengawasan ketat, dan sanksi yang benar-benar bikin pejabat takut jatuh, apakah hasilnya akan beda? Atau, masalahnya bukan di program, tapi di cara negara menghukum kegagalan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena ini bukan soal Cina atau Indonesia. Ini soal siapa yang berani bikin pejabat bertanggung jawab penuh atas tindakannya.